Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kenikmatan sehat, bisa berjumpa ya, walaupun hanya lewat video. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini ya, saya akan melanjutkan dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu bidang bimbingan sosial. Kemudian topiknya adalah remaja pintar bergaul, hidup sehat, dan memahami karir atau pekerjaan. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pergaulan yang tidak baik. Sebelum sampai pada materi ya, tentunya kalian juga pengen tahu apa itu yang dimaksud pergaulan yang baik. Tentunya kalian sudah banyak teman ya. Di SMP ini saya kira lebih banyak teman kamu ketika dibandingkan kalian masih di SD ya. Jadi pengertian pergaulan yang baik adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Jadi itu adalah pengertian dari pergaulan yang baik, adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian, pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Nah, ini pergaulan ya yang baik secara umum. Kemudian di dalam pergaulan terdapat ya, berbagai bentuk ya, pergaulan dalam kehidupan sosial. Misalnya ada yang sehat dan ada yang dikategorikan pergaulan yang tidak sehat. Nah, pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Jadi kalau kalian bergaul, ya, bergaulah secara sehat, secara baik, ya kamu bisa menilai diri sendiri. Kira-kira teman saya itu baik atau tidak. Nah, kira-kira yang saya lakukan itu positif apa negatif, saya kira kamu di dalam hati kecil kamu ya, kamu pasti sudah bisa menilai sendiri ya. Jadi pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Nah, sebaliknya, pergaulan yang tidak sehat adalah pergaulan yang mengarah pada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dampaknya bagi orang lain. Dan jelas ya, jadi pergaulan yang tidak sehat ya, ini pergaulan yang mengarah pada pola perilaku yang merugikan diri sendiri. Ya, contoh kamu berteman dengan temanmu diajak untuk berbuat yang tidak baik, misalkan dari hal yang kecil ya, diajak bolos, diajak merokok, diajak minum minuman, diajak apalagi kalau sampai narkoba, ini dampaknya ya tidak hanya pada kamu sendiri tapi juga pada masyarakat. Oleh karena itu tolong anak-anak semua ya, pandailah di dalam memilih teman bergaul. Pengaruhnya luar biasa ya, pengaruhnya luar biasa. Jadi, teman dalam pergaulan itu pengaruhnya luar biasa. Siapa temanmu ya, kalau temanmu baik, insya Allah ya, kamu akan menjadi anak yang baik. Tapi kalau temanmu anak yang tidak baik, pasti kamu akan terpengaruh ke hal-hal yang tidak baik ya. Jadi pinter-pinterlah ya di dalam memilih teman.
Nah, sekarang ya, kamu nilai sendiri temanmu sekarang, ya. Temanmu sekarang, ya, artinya teman dekatmu sekarang itu anak baik apa tidak, kamu nilai sendiri. Kalau tidak baik, ya, kalau sering mengajak ke hal-hal yang negatif, maka ya jauh, ya, pelan-pelan kamu jauhi, ya kamu tinggalkan. Carilah teman yang baik. Nah, apa itu prinsip-prinsip pergaulan yang baik? Ya prinsip, ya, cari apa cara mencari teman yang baik itu apa? Bagaimana memilih teman yang baik? Bagaimana bergaul yang baik itu? Nah, jadi prinsip-prinsip pergaulan yang baik yang pertama adalah memilih teman. Nah ini ya, tadi sudah saya sampaikan di depan, pilihlah temanmu yang baik. Ya, maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Teman pengaruhnya luar biasa. Ya. Temanmu bergaul itu pengaruhnya luar biasa. Kamu sadari atau tidak, ya, sedikit banyak kamu pasti terpengaruh oleh teman dalam pergaulan. Ya. Nah, walaupun begitu, ya, kamu juga tetap ya boleh bergaul dengan teman yang mungkin kurang baik itu, tapi ya kamu juga harus bisa menjaga jarak. Nah, oke, kamu tetap berteman, tapi harus bisa menjaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan dia. Nah, tinggalkan pelan-pelan, ya. Tidak usah terlalu akrab. Ya. Kalau sekiranya tidak baik, ya kamu bisa mengatakan tidak baik, ya. Ya tegas saja. Nggak mau, nah, bilang seperti itu. Dan nanti dia lama-lama kan akan juga mungkin meninggalkan kamu. Nggak apa-apa, daripada kamu terpengaruh. Ya. Karena kamu masih sangat panjang perjalanan hidup kalian. Ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Nah, bagi anak remaja sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman serta ketaatan terhadap ajaran agama. Nah, ini penting. Ini fondasi awal ya untuk menapak kehidupan. Jadi, belajar tentang agama ini sangat penting sekali. Ini bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Ya oleh karena itu ya kalian harus bisa lebih ya mendalami, memahami tentang ajaran agama kita. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, ya harus kamu ketahui. Oleh karena itu remaja harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Saya lanjut. Yang ketiga, memiliki rasa setia kawan. Nah, supaya dapat terjalin hubungan sosial yang sosial, remaja yang baik, peranan rasa setia kawan sangat dibutuhkan. Nah, kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan remaja di masyarakat menjadi tentram. Ya, jadi biasanya anak-anak remaja kalau sudah bergaul, ya rasa setia kawannya itu kuat. Ya rasa setia kawan. Ya kenapa? Karena ya saling menjaga hubungannya itu. Maka dari itu tolong semuanya saja ya anak-anak ya harus bisa menjaga ya pergaulannya, jangan sampai bergaul ke hal-hal yang negatif, jangan sampai temannya teman yang tidak baik.
Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Nah, ini bagi anak-anak remaja, ya, mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan atau yang ya kegiatan-kegiatan yang positif, ya, jangan sampai nanti kalian justru digunakan ke hal-hal yang negatif, nanti akan berbahaya bagi masa depan kalian, ya. Jadi jika ada waktu senggang, remaja harus mengisi dengan hal yang positif. Contohnya, ya misalkan berolahraga, voli, sepak bola, ya pokoknya kamu sibukkan diri kamu sendiri. Ya, jangan menyendiri, ya, tapi ya boleh kamu menggunakan waktu-waktu senggang untuk kegiatan yang positif, ya, misalkan sepak bola dan sebagainya, ya voli, ya, pokoknya jangan ya ke hal-hal yang negatif. Yang kelima, antara anak laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu, ya. Jadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya, ya. Jadi ini ya karena kalian sudah memasuki masa remaja, jadi harus bisa ya menjaga jarak, ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi anak perempuan ya dengan anak laki-laki ya jangan terlalu dekat, ya, jangan ya pokoknya jangan terlalu bebas, ya, bisa menjaga jarak lah, bisa menjaga diri. Yang keenam, menstabilkan emosi. Nah, jika mempunyai masalah, kita tidak boleh emosi. Kalian harus sabar, ya, dengan cara menenangkan diri. Selain itu, kalian harus menyelesaikan masalah dengan komunikasi, ya, bukan dengan amarah, bukan dengan emosi. Jadi kalau ada permasalahan, ya, kita selesaikan dengan komunikasi, bukan dengan emosi. Nah, nanti kalau dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah baru. Ya, jadi ya ini bisa ya dipahami. Kalau kalian ada masalah dengan teman, jangan diselesaikan dengan emosi, tapi selesaikan dengan komunikasi. Ya, itu anak-anak sedikit tentang masalah pergaulan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian. Di dalam pergaulan ini, ya, kalian hendaknya bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam pergaulan, dan memilih teman yang baik, ya, supaya masa depanmu, masa remajamu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya anak-anak tugas atau umpan balik ya nanti tolong dikerjakan, ya. Di situ tugasnya adalah amatilah lingkungan tempat tinggal kalian atau lingkungan sekolah mengenai perbedaan karakteristik remaja pintar bergaul menerapkan hidup sehat dengan remaja yang tidak suka bergaul dan tidak hidup sehat. Nah, ya silahkan dikerjakan, berlatih membuat penalaran, berlatih untuk membuat ya menguraikan masalah, ya. Jadi membuat penalaran, berpikir, nah, itu tugasnya itu nanti dikumpulkan seperti biasa, nanti Japri dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.